Mungkin perjalanan kita hari ini akan ada little bit turbulence here and there, like gitu. So just focus. Oke. Ada satu rahasia, real secret, bagi orang kebanyakan dari kita yang melakukan bisnis, pekerja, juga pelayanan. Dimanapun strata kita berada, apakah kita di strata manajemen, di strata yang supervise, direction, atau kita yang berada di strata menerima instruksi. Ada satu rahasia yang Tuhan sudah kasih ribuan tahun yang lalu. Dan saya nggak tahu apa sengaja atau tidak disengaja, tetapi dunia bisnis menggerakkan mengakui hal itu, dan itu yang akan saya bagikan hari ini. Saya mau bagi dari Yesaya 60. Saya percaya bahwa rahasia ini akan change our life. Ya, karena sudah terbukti bolak-balik. Diterapkan baik oleh yang institusi yang Kristen maupun yang tidak Kristen. Di situ kita bisa lihat bahwa iya dan amin prinsipnya Tuhan. Ini prinsip Alkitab, prinsip yang kena terhadap semua aspek dalam hidup kita. Saya mau baca Yesaya 60 ya. Ayat 1, kita cuma baca 3 ayat. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat ketiga, bangsa-bangsa akan berdatangan atau berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit. Saya akan baca bahasa Inggrisnya, tapi bisa aja multimedia bisa tetap pasang bahasa Indonesianya. Saya mau baca bahasa Inggrisnya karena dia melihat sedikit lebih dalam di dalam bahasa Inggris. Not this one. Oke. Isaiah 60. Saya cuma mau ngomong tentang satu ayat aja. Hari ini saya cuma ngomong satu ayat aja. Yang berkata bangkit dan menjadi teranglah dalam bahasa Indonesia. Itu kalau bahasa Inggrisnya dibilang arise and shine. Kalau dilihat lebih dalam lagi, mungkin kata bangkit dan menjadi terangnya itu bisa, tapi terlalu general. Seharusnya bisa diterjemahkan seperti ini. Be aware. Jadi kalau kita tidur tuh, wake up. Ada yang numpuk. Wake up. Lalu, menjadi terang lah. Dan ayat itu yang akan saya coba kupas. Salah satu cara untuk berkata bahwa bangkit atau bangun dan bersinarlah. Selain menjadi terang, jadi bersinar. Bangun buat dirimu tuh kelihatan, tetapi berkilau. Jangan cuma kelihatan, tapi berkilau. Gitu. Nah, salah satu cara untuk berkata itu, kalau dalam bahasa Inggris dibilang, ini modern way ya, cara modern untuk berkata arise and shine itu kekinian. Stand up and stand out. Jadi, kalau semua lagi duduk, saya berdiri, tiba-tiba saya kelihatan sendiri. Tapi jangan cuma kelihatan, tapi stand out. Itu maksudnya arti dari arise and shine dalam bahasa aslinya. Karena saya percaya, ya ini untuk kita yang kerja, kita yang ada di bisnis, kita yang punya bisnis, kita yang punya dua-dua, jadi kita juga pekerja dan punya bisnis, dan student yang akan masuk ke future work. Jadi saya percaya sebagian besar dari kita sebagian besar dari kita mungkin tidak akan jadi pegawai negeri. Dan tapi sebagian besar dari kita akan kerja pada some company
mungkin beberapa dari kita mempunyai company-nya sendiri. Jadi lebih banyak kita itu akan berada di mana ada orang di bawah otoritas kita atau ada orang di atas kita yang punya otoritas atas kita. Ada orang di bawah kita dan ada yang di atas. Kalau saya mau bikin title sermon ini, saya akan bilang The Spirit of Excellence. The Spirit of Excellence. Apa itu Spirit of Excellence? Karena percaya atau tidak, dunia itu selalu respon pada hal yang excellent. Saya bukan bilang dunia Kristen atau dunia apa, dunia. Begitu mereka selalu kagum terhadap sesuatu yang excellent. Tidak harus berupa sesuatu, tapi kalau karakter yang excellence, mereka respon. Nah, itu bisa jadi lap hole bagi kita untuk lap hole itu right terminology. jadi bisa kita pakai untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Tetapi harus ada satu, they have to feel the excellence gitu. Jadi kalau saya mau pakai kata-kata saya, apa sih excellence itu? Apa itu spirit of excellence? Saya mendengar kata ini sejak dari saya umur 15, 16 sampai tahun lalu baru saya ngerti maksudnya itu apa. Ada excellence, ada excellent. Nah, kalau saya mau pakai kata-kata saya, apa itu excellence? Ada dua. Satu, lakukan sesuatu dengan usaha terbaik kita. Usaha terbaik itu bisa fokus kita yang terbaik, skill kita yang terbaik, pemikiran kita yang terbaik. Yang kedua, lakukan usaha tadi dengan attitude terbaik. So, jadi pertama, do what you do well, the best, with your best, and do with a good attitude. Kalau saya bisa gabung dua itu, kawinkan itu sebenarnya explain what's the spirit of excellence. Jadi, karena ketika kita melakukan sesuatu dengan usaha terbaik kita, jadi saya mengeluarkan kemampuan terbaik saya, pemikiran terbaik saya, dengan attitude terbaik saya, maka spirit of excellence, the secret of excellence, akan mulai bermancar dari dalam dan menerangi kegelapan surrounding kita. Kalau kita mau attract atensi dari dunia kepada apa aja? Ya dalam hal ini kepada Yesus pasti kan semua. Tetapi kalau kita mau attract orang-orang dunia untuk perhatikan Yesus, kita harus punya spirit of excellence. Karena itu yang paling menentukan. Karena kalau kita punya spirit of excellence, kita tahu siapa yang kita tuju dari perbuatan kita. Karena bisa ada tiga. Kita tuju karena perintah dari bos, atau kita do it the best with a good attitude supaya image kita yang naik, or supaya orang lihat dan glorify Tuhan. Itu tergantung siapa yang di dalam sini. Bisa tiga itu. Dan seperti tema tahunan kita, bangkitlah menjadi terang, itu berkenaan dengan spirit of excellence. Terang itu diciptakan oleh Tuhan. Orang bilang gini, kalau mau mengerti sesuatu kata di Alkitab, pergi ke bagian Alkitab pertama kali kata itu disebut. Itu kalau di Alkitab itu di kitab Kejadian Genesis, waktu dia bilang, jadilah terang. Tapi perhatikan, sebelum dia ngomong jadilah terang, Alkitab bilang gini, ada kegelapan, ada kekosongan, ada kekacauan. Jadi Tuhan tuh observe kegelapan, kekosongan, kekacauan. Dia langsung pakai jurus paling ampuh. Jadilah terang. Jadi kalau kita berada di tengah dunia, kita harusnya itu adalah jawaban dari sebuah kekacauan, kekosongan, dan kegelapan. Dan chaos. Malah bahasa Inggrisnya dibilang unformed.
Jadi nggak ada bentuknya, nggak bisa dijelaskan. Chaos, panik. Saya bisa sebut ya, balik lagi bahwa dunia kita ini respon terhadap excellence. Saya bisa sebut nama-nama terkenal dari sport, dari dunia edukasi, dari dunia media, dari music industry, dari dunia film, nama-nama yang mereka excellence melakukan apa yang mereka lakukan. Ini saya bilang bukan cuma orang Kristen, tetapi bayangkan kalau kita berada di top of the field. Maksudnya orang-orang ini berada di top of the field. Ketika mereka disuruh maju ke depan kamera lalu bilang gini, oh ya, sebelum saya ngomong, I want to praise my God, Jesus. Tidak akan ada yang akan stop mereka. Kenapa? People feel the excellence. Mungkin bukan excellence dari Tuhan, tapi yang kasat mata. Mereka lihat nyanyinya bagus, pengikutnya banyak, albumnya macam. Karena apa? Apa yang mau saya katakan? Apa yang kita lakukan, the excellence, dapat di dunia itu selalu move pada sesuatu yang excellence. The excellence yang kita lakukan itu menentukan platform kita. Menentukan platform. Aku masuk di sini platform adalah influence. Nah, orang-orang ini kalau mereka pegang mic lalu terima Academy Award lalu mereka bilang, pertama-tama saya mau kasih tahu bahwa saya berhasil ini karena Yesus Kristus adalah Tuhan saya di dalam hidup saya. Tidak akan ada yang ambil mikrofonnya lalu matiin. Kenapa? Karena orang respect terhadap influence-nya dia. Kayak gitu. Jadi ini kita belum ngomong yang spiritual. Ini apa yang direaksi sama dunia ketika mereka melihat itu. Dan kalau kita mau influence orang, kita harus become somebody yang arise and shine. Kita harus menjadi jawaban buat kekosongan, ketidakpastian, chaos. Kita harus stand up and stand out. Kita harus kelihatan dan bukan cuma kelihatan, berkilau gitu. Karena sorry to say, banyak orang gereja panjang sabar gitu. Kalau ada yang motong jalan lagi bawa motor lalu motong, sabar. Mobil kedua motong, masih sabar. Mobil ketiga, panjangnya udah terlalu panjang sabarnya gitu. Lalu, akhirnya berakibat kayak gini. Ini yang saya mau kasih tahu. Dunia pun juga melakukan kesabaran kayak gitu. Mereka bertahan di 3 atau 4 mobil pertama. Jadi kita tuh tidak stand out kalau cuma kayak gitu. Saya bukan bilang excellence itu berarti kita harus buat sesuatu yang excellence yang bisa dikasih mata. Tetapi attitude dari dalam kita pun bisa dirasakan oleh dunia. Ketika cara kita berbicara, tone yang kita pilih, kata-kata yang kita pilih, itu menentukan platform kita, akses kita untuk berkata sesuatu yang penting bagi dunia. Jadi kalau kita merasa bahwa orang-orang sekitar ini butuh dengar Yesus, have the spirit of excellence di dalam hati. Sehingga kontrol dalam kata-kata itu ada, kontrol dalam kelakuan itu ada. Dan kalau di tempat kerja, jadi pekerja yang bisa diandalkan. Maksudnya bisa diandalkan di sini kan? Bukan berarti harus the best. The spirit of excellence itu bukan berarti kita melakukan apa saja untuk menjadi ranking 1. Bukan. The spirit of excellence itu maksudnya kita melakukan yang terbaik dari kita dengan everything we have. Satu kali Tuhan Yesus lihat orang kasih persembahan, pamer, ding dung dang, karena waktu itu zaman itu kalau kasih persembahan itu penerima yang kubah yang nerima itu kayak dari metal. Jadi kalau koinnya banyak, kelihatan dia kasih persembahan banyak. Lalu datang janda tuh dia cuma kasih 2, gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, dia kasih jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tuhan, spirit of excellence Tuhan itu punya metrik tersendiri. Punya standar tersendiri. Dan Tuhan lihat bahwa ternyata janda itu memberikan lebih excellence daripada ini.
Karena yang dia berikan itu seluruh hidupnya dia. Gitu. Yang dia berikan itu semua yang dia punya. Mungkin saja yang sebelumnya orang yang lain berikan itu berasal dari kelebihannya dia. Mereka tidak memberikan dengan rasa ketergantungan penuh terhadap Tuhan. Karena I still have. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa perspektif Tuhan itu berbeda. Mengenai hampir segala hal. Nah, ada orang-orang di dalam Alkitab yang have big influence pada orang-orang di zamannya, di generasinya. Bukan cuma itu, malah punya big influence di generasi berikutnya. Saya ambil contoh dari Alkitab ya. King David, Raja Daud. Raja Daud itu sebelum terkenal sebagai, begitu saya ngomong Raja Daud pasti semua pikir Goliat dan dia pakai alih-alih boom gitu kenal kan. Tapi sebelum dia dikenal karena itu, dia itu adalah skillfully musician. Begitu berbakatnya dia dalam main musik. Alkitab bukan bilang David bisa main musik, dia bilang David bisa main musik skillfully. Jadi bayangkan itu berapa jam dia harus spend untuk belajar petik harpa, gagal lagi harpanya, stringnya putus, ganti lagi, dia belajar sampai excellent. Sampai pada tingkat di mana Saul ketika itu kerasukan setan, itu ditulis sama kitab. Saul kerasukan setan dan dia minta hambanya untuk panggil Daud. Karena tiap kali Daud main ada power. Setannya itu lari. Itu dia omong di Alkitab. Jadi bukan cuma skillful, ada satu spirit yang lain. Yang so excellent, setan itu lari. Tanpa digotbahin, cuma ting, dung, 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 dung. Kayak gitu. David itu adalah yang menulis Mazmur 23 itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. David juga seorang penulis lagu. Hampir semua puisi di dalam Mazmur itu ditulis oleh Daud. Dan sudah berapa banyak ayat dari tulisannya Daud yang sudah menginspirasi begitu banyak lagu gereja. Termasuk beberapa yang kita nyanyikan beberapa minggu yang lalu di Hillsong dan lain-lain. Itu amazing, like ribuan tahun yang lalu dia tulis bisa inspire kayak gitu. Saya yakin itu karena spiritnya itu lain. Dia punya rahasia yang kita lagi ngomong. Itu keluar dari sini. Yang berikutnya adalah Daniel. Nah, Daniel itu kalau bisa lihat di Daniel 1 ayat 15, enggak usah dibaca. Dia punya, Alkitab berkata bahwa dia punya spirit of excellence. Alkitab gamblang bilang, dia punya spirit of excellence. Apa itu? Kenapa Daniel begitu beda dan begitu berkilau? Dia jadi perdana menteri di satu kerajaan, di mana dia itu adalah tawanan. Itu kira-kira perdana menteri dan tidak ada lagi perdana menteri kayak gitu. Yang statusnya itu tawanan di negeri itu tapi dia perdana menteri. Nah kemudian kerajaan ini dikalahkan sama kerajaan satunya lagi. Kalau zaman itu ketika kerajaan mengalahkan kerajaan, semua subordinatnya itu akan dibunuh. Tapi Daniel dan teman-temannya tidak. Malah dijadikan perdana menteri lagi di kerajaan berikutnya. Bukan dua. Kerajaan ketiga ngalahin lagi kerajaan kedua. Daniel jadi lagi perdana menteri di situ. Sebagai dengan status tawanan. Jadi ada sesuatu yang spesial. Alkitab berkata bahwa Daniel menolak memakan makanan yang dikasih ke dia. Dia menolak memakan minuman yang dikasih oleh raja. Dia punya standar. Intinya itu, poinnya itu. Bukan nanti kalau ada orang kasih makan tolak-tolak, bukan. Poinnya itu dia punya standar. Dia punya standar hidup dan itu yang bikin dia orang bisa lihat, bahkan raja yang harusnya membunuh dia itu bisa bilang ini orang ini spesial, ini excellence. Enggak, begitu excellence itu berarti raja yang tadi. Jadi kalau saya raja, kalau saya serang pada zaman itu, serang lalu saya menang, saya akan curiga nanti ini bisa memberontak loh, bisa nikam saya dari belakang. Tetapi bisa ada rasa aman gitu. Malah jadi perdana menteri. Jadi orang kalau excellence, itu ada satu vibe yang dia bisa kasih ke orang-orang sekitarnya untuk feel comfort dan secure. Nah, Daniel punya itu. Gimana Yosef? Kita tahu cerita Yosef, ya. Yusuf itu salah satu yang spesial juga.
Kejadian 33. Tahu aja. Alkitab berkata Tuhan sangat beserta Yusuf. Dimanapun Yusuf ditaruh, dia prosper. Taruh di penjara, dia jadi kepala penjara. Tahu cerita itu ya? Yusuf pernah lihat ada orang masuk penjara lalu jadi sipir. Tapi masih status inmate. Jadi kayaknya itu dia juga satu-satunya inmate yang bisa jadi sipir. Sejak saat itu sampai sekarang belum pernah ada kayak gitu kan. Ya, jadi Yusuf dikasih tanggung jawab untuk mengepalai penjara dalam keadaan status dia narapidana. Bayangkan itu, how excellent itu. Rasa aman, secure, percaya, trustworthy, reliable, tidak ada agenda tersendiri. Jadi begitu lurus. Nah, ketika ditaruh rumah Potifar, pejabat negara, Potifar angkat dia jadi PIC rumah. Itu hal yang besar kalau kita mengerti culture waktu itu. Ketika seseorang membeli budak, budak itu hanya di depan rumah aja, samping dan belakang, nggak boleh masuk ke dalam. Yang boleh masuk ke dalam itu anak. Nah, kalau terjadi tuan rumahnya percaya, dia akan mengizinkan budak itu masuk, maka pangkat budak itu hampir setara dengan anak. Artinya pada waktu bosnya makan, dia duduk juga di meja. Kalau bosnya minum, bisa minum juga dari anggur yang sama. Nah, Yusuf itu ditaruh di budak, penyertaan Tuhan, dia prosper, dia dijadi PIC Potifar. Dan Alkitab berkata bahwa Yusuf dengan excellence-nya itu otoritasnya itu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dan orang-orang yang punya kuasa dan otoritas kepengen dekat-dekat Yusuf. Dia itu kayak sipir penjara. Aku berhenti aja dari sipir penjara. Padahal aku pegawai negerinya kan. Kamu aja di sipir penjara. Gajiku aku kasih kamu. Saking percaya sampai kayak gitu. Lalu kayak Potifar, dia punya kuasa. Dia minta Yusuf in charge rumahnya. Kalau seseorang yang punya rumah lalu punya istri, lalu pada zaman itu ada laki-laki yang dia bilang in charge di dalam rumah itu kalau nggak ada excellence, ada trustworthy, ada kepercayaan, ada kepercayaan yang tinggi, nggak akan bisa terjadi kayak gitu. Paling dekat dia bisa adalah dia harus jadi sida-sida. Untuk menghindar terjadi hubungan yang nggak appropriate antara hamba yang baru masuk dengan istri. Tetapi Alkitab tidak berkata seperti itu kan. Jadi bayangkan level of trust dari Potifar ke Yusuf. Itu bukan Potifar kayaknya dia ini bisa dipercaya. Ya, aku bisa lihat dari cara dia berjalan. Enggak, ada sesuatu yang lain. Bisa jadi dari cara dia berbicara, cara dia berlaku, cara dia melihat. Very respectful, very comforting. Nah, bagaimana dengan sebelum ke Queen Sheba sama King Solomon? Saya bilang tadi bahwa ketika kita punya spirit of excellence, kayak Yusuf, people of authority, orang-orang yang punya kuasa, itu akan tertarik ke kita. Every time. Itu bukan reka-reka, itu the law of the kingdom. Itu kan tadi kita baca kan, raja-raja akan datang, keterang itu. Raja Gentiles, kalau bahasa aslinya Hebrew Yosua itu, dia bukan bilang nations, tapi dia bilang Gentiles. Gentiles itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi memang betul, dari dulunya tuh Tuhan sudah tahu, roh dunia ini selalu respon terhadap excellence. Potifar, sipir penjara Mesir, itu semua kan penyembah berhala, orang yang kenal Tuhan. Tapi they cannot help, they feel, they can see, mereka aware. Ini ada sesuatu yang sangat spesial yang keluar dari dalamnya Yusuf, dari dalamnya Daniel, dari dalamnya David. Yang keempat, Queen Sheba sama King Solomon sama-sama punya otoritas. Queen Sheba sama King Solomon. Queen Sheba itu berjalan, melakukan travel setengah dunia untuk ketemu Salomo. Itu hanya dua kemungkinan. Dia serius mau ketemu atau dia kurang kerjaan. Tidak ada pesawat, tidak ada kapal. Zaman itu ada kapal.
Tidak ada pesawat, tapi juga lama juga. Tidak ada pesawat, tidak ada bus. Kalau mau bikin. Dia komitmen jalan mengitari setengah dunia untuk pergi ke Israel ketemu Salomo. Apa yang dia mau lihat? Dia bilang gini, saya mau buktikan berita bahwa Salomo ini wisdomnya tuh tinggi itu benar apa enggak? Gedung yang dia bangun itu megah benar apa enggak? Itu ditulis di Alkitab. Itu nanti baca sendiri rumah. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Queen Sheba itu datang, dia mau buktikan kabar yang dia dengar ini benar apa enggak. Dia belum pernah ketemu Salomo, tapi kabarnya itu nyampe duluan. It's so special. Spirit of excellence itu bisa bekerja seperti itu, kabarnya aja berasa spesial. Gitu. Sampai ada komitmen untuk jalan, mengitari setengah dunia untuk pergi. Jadi begitu dia masuk, Alkitab bilang, dia kagum lihat kuil Yahweh di situ. Tempelnya Yahweh, dia kagum lihat singgasananya Salomo. Tetapi yang dia paling kagum adalah ketika dilihat pelayan, pembawa minuman, orang-orang yang bekerja di istana Salomo. Tidak ditulis. Tetapi setelah itu Alkitab berkata bahwa Queen Sheba bertanya pertanyaan-pertanyaan penting terhadap Salomo. Di bahasa Inggrisnya dia tanya Salomo pertanyaan-pertanyaan yang hard question. Kalau hard question berarti pertanyaan yang dilemparkan dengan serius dan diharapkan jawaban yang dianggap serius. Iya kan? Nah, itu mungkin dia mau lihat wisdomnya Salomo. Dan Alkitab berkata bahwa Salomo jawab semua pertanyaannya. Sampai dia tidak ada lagi yang bisa ditanyain. Salomo dari dia lihat, Queen Sheba lihat, oh pekerja-pekerjaan itu berseri-seri, cekatan, sharp, smarter, like wise, like mereka bajunya rapi, ini itu. Itu say everything about Salomo. Mengenai hubungannya dia dengan orang-orang yang berada di bawah otoritasnya dia. Spirit of excellence itu bekerja di semua strata. Baik kita yang menerima instruksi, baik kita yang supervise, kita yang manager, atau yang paling atas. Nah, Queen Sheba bisa lihat, wow. Saya tidak perlu tanya Salomo, menurutmu kamu mengendalikan ini bagus apa enggak? Dia lihat aja dari bukti-buktinya. Mereka betul rapi ini semua, itu ditulis sampai 3-4 kalimat di Alkitab mengenai Salomo. Salomo tidak pernah, lalu Alkitab juga nggak lihat bahwa Salomo tuh walking around and start bullying the worker. Hey, ada Queen Sheba datang, semua siap gitu. Apa ini, pakai sepatu apa nih? dia nggak kayak gitu. Dia biarkan Queen Sheba lihat sendiri. The excellence. Dan tergenapi kan. Malah mereka berada pada zaman yang sama. Raja-raja akan datang. Queen Sheba itu bukan sembarang orang bisa ketemu Queen Sheba. Itu Alkitab bilang dia bawa spices, rempah-rempah sebanyak yang tidak pernah dilihat oleh dunia. Itu dikasih ke Salomo. Tidak pernah dilihat oleh dunia jumlah sebanyak itu. Emas dikirim oleh dia, plus ada kapal yang datang bawa emas, saking banyaknya. Jadi ada rate kedua, emas. Dan gading. Dan semua, sampai saat ini kita nggak tahu kerajaannya Queen Sheba itu daerah mana, nggak tahu. Tapi kalau pegang Israel, lalu putar setengah dunia, mungkin daerah-daerah situ tuh. Kalau putar ke sini, ya putar sini ya, sampai ke titik yang sama. Nah, worth it, selalu terjadi dan selalu terjadi, every time. Ini bukan kebetulan, bukan ini love of God's kingdom. Jadi ini hukum kerajaan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu dari usaha terbaik kita, jangan salah konsep. Bukan untuk menjadi terbaik di kelas. Istri saya sering bilang ke anak saya gitu. Jadi anak saya pulang dia bilang gini, "Pak, examnya kayaknya nilaiku nggak tinggi." Lalu istri saya selalu tanya, "Oke, but apakah kamu melakukan yang terbaik?" Dia bilang, "Ya." Itu udah memuaskan hati saya. Kira-kira konsepnya kayak gitu. Nah, orang yang punya otoritas akan berdatangan. Orang dunia akan move untuk cari tahu apa rahasia di balik semua ini.
Why I feel hatiku bernyala-nyala ketika ngomong sama dia. Itu masih ingat lagi 2 orang berjalan ke Emmaus setelah Tuhan Yesus disalib. Ketika mereka duduk, yang di depan mereka ini the spirit of excellence itself, right? Maksudnya kan, apa yang lebih excellence lagi dari Yesus? Mereka bilang, ya, kamu kan rasakan tadi waktu kita ngomong tuh hati kita bernyala-nyala. Lalu mereka lakukan perjalanan balik ke Emmaus. Mereka baru nyampe tadi berapa jam yang lalu, balik lagi ke Emmaus. Itu mirip kayak Queen Sheba. Ketika dunia melihat excellence, apalagi the spirit of excellence yang dari Tuhan, they cannot help. Bagian kita adalah jangan sampai kita menjadi false representation. Jadi perwakilan yang salah dari spirit of excellence. Jangan menjadi perwakilan yang gagal dari spirit of excellence. Jangan, saya masih ingat, saya masih kecil, ada yang dari Kupang di sini, selain saya. Ya, kamu belum lahir waktu itu. Saya berjalan masih kecil, menuju sekolah minggu. Di Kupang itu gereja tuh, jemaatnya tuh, rumahnya tuh sekitar gereja. Jadi saya sekolah minggu, saya jalan ke gereja. Itu maaf ya, ada yang mabuk di situ, ada yang mabuk di situ. Dan saya tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya tahu 1 jam lagi mereka ngajar aku sekolah minggu. Yesus itulah satu-satunya. Ya, false representation. Sampai umur berapa tuh saya pikir, ya, saya senang melayani Tuhan. Mabuk aja bisa. Nah, lucu, itu dulu ya. Itu dulu. Kita jangan jadi, maksudnya berkilau itu gini. Kalau kita berada di antara para akuntan, kita berkilau. Kayak gitu. Jadi bukan ambil general average gitu. Bukan. Dan itu yang terjadi di Daniel. Daniel itu dibilang 10 kali lebih bijaksana dari Kingsman. Nah, untuk bekerja di raja itu sudah melakukan seleksi, dan dia lebih pintar, lebih jenius 10 kali. Untuk sampai menjabat kepercayaan dan posisi yang sangat-sangat tinggi. Dan dia tidak gunakan itu untuk menstabbing dari belakang. Walaupun negara dan kotanya hancur oleh raja-raja itu. Tetapi mungkin karena dia percaya bahwa pemerintahan itu Tuhan yang tunjuk. I don't know, nggak ditulis. Tapi prinsip Tuhan salah satunya kayak gitu. Sehingga bukan agenda pribadi yang muncul, tapi agenda kerajaan Tuhan yang muncul. Arise and shine. Be excellence. Dari apa yang kita lakukan, yang keluar dari our best attitude. Dan sekali lagi, menjadi excellence itu bukan berarti menjadi the best of everything. Tetapi melakukan yang terbaik dengan everything we have. Itu berarti. Kalau kita bisa nangkap sama-sama, kita tidak akan iri sama orang. Kita tidak akan sirik sama orang. Kita tidak akan gosip, tidak bikin aneh-aneh gitu di tempat kerja. Yang sangat disayangkan ketika banyak anak Tuhan masuk kerja terlambat. Nggak get along with the pekerja-pekerja yang lain, complain every time, dan itu harus stop gitu di tubuh Kristus. Maksudnya gini, ya orang lain juga buat. Itu kalau orang lain juga buat, lalu kita juga buat, bukan berarti kita sama oke. Kita jadi average, kita tidak kelihatan, let alone berkilau gitu. Dan kita tidak represent terang yang Tuhan taruh di dalam kita gitu. Karena kalau baca Yesaya 60, saya coba baca 3 ayat, tapi kalau baca semua jadi dapat konteksnya, itu sepertinya Tuhan ngomong gini, saya tidak mau umat saya itu menyembunyikan terangnya di dalam lemari. Atau juga, ini bahasa saya, atau juga menyembunyikan terangnya di dunia yang gelap. Itu kira-kira kata-kata Tuhan kayak gitu kalau mau diterjemahkan dengan pendek.
Karena ada banyak dia bilang, jangan ini, jangan apa kayak gini. Karena kalau kamu kayak gini nanti orang datang, orang ini, orang bisa lihat ini, bisa kayak gitu. Sampai yang kecil menjadi besar, desa menjadi negara. Dia betul-betul ngomong bahwa adalah sebuah apa sih kalau kita bilang too bad. Kalau kita tidak expose terang yang di dalam kita itu keluar. Jadi sekali lagi, camkan ini. Dunia itu move. Dunia itu berespon, bereaksi terhadap excellence. Jadi kalau doanya Tuhan pakai aku supaya aku memperkenalkan engkau terhadap dunia, get the spirit of excellence. Get the spirit of excellence. Kita tidak perlu jadi juara di sport. Kita tidak perlu jadi juara di music industry. Kita ngomong, kita bereaksi dingin, sejuk bukan dingin. Kita bereaksi sejuk, dunia itu langsung rasa beda. Mereka kepingin ngomong lagi sama kita. Mereka kepingin dekat, mereka kepingin tanya opini. Mereka lama-lama makin personal. Lama-lama mereka tanya, Tuhanmu itu siapa sih? Saya pernah ada di subway, tahu subway? Kereta di bawah tanah di Toronto. Saya sudah Kristen, saya sudah terima Yesus. Jadi saya duduk, tiba-tiba pintu kebuka. Nah subway itu kalau buka itu cuma 30-40 detik. Buka, tiba-tiba ada orang masuk. Pakai tato gitu. Lalu rambutnya itu udah aut-autan. Dia datanglah, dia bilang gini, ini untuk kamu, Yesus mengasihi kamu. Yesus gini kamu, percaya Yesus, percaya. Langsung dia keluar lagi. Ngomongnya ke aku, ke saya. Begitu dia keluar, saya langsung, that's so weird. Maksudku, wow. So ini yang selama ini direpresent ke dunia gitu. Jadi apa yang saya maksud gini, kalau kita punya spirit of excellence, Alkitab berkata bukan kita yang drawn ke sana, mereka yang datang. Gitu. Mereka yang akan mau cari tahu, what is the secret? Why you always mengampuni? Why you always kasih aku kesempatan kedua? Why you always stay 2 hours longer? Dan menolak untuk dibayar overtime. Ada kayak gitu. Satu kali, saya lagi kerja di sana. Di depan saya itu ada orang LGBT. Dia rambutnya panjang. Kalau kita nggak hati-hati, kelihatan dia kayak perempuan. Padahal dia laki-laki, namanya Mark. Saya sering diajak ngomong sama teman saya yang di sebelah nih, yang cube di sebelahnya nih. Orang Turki. Dia tanya, lama-lama tanya tentang komputer, lama-lama tanya tentang musik, tanya, kita ngomong dulu sambil kerja, lama-lama dia tanya, hey, aku ada masalah ini, ngomong-ngomong kayak gitu. Ternyata didengar terus sama ini, berapa hari. Nah, satu kali setelah 2 bulan, dia datang ke saya, tidak pernah ngomong sama saya. Dia bilang gini, Mike, can I go to your side? Aku bisa pergi ke dekat kamu situ? Jadi aku bilang, ya. Dia bilang, aku bilang, ada apa? Saya pikir dia mau tanya apa, karena saya yang training dia waktu dia diterima. Jadi dia bilang, jadi saya buka langsung program-programnya, dia bilang, mana yang kamu mau tanya? Dia bilang, enggak, aku mau tanya sesuatu. Aku sering dengar kamu ngomong sama Semi, orang Turki yang teman saya itu. Aku bilang, oh sorry kalau itu mengganggu kamu. Dia bilang, enggak. Kamu tahu kan aku di mana? Jadi aku bilang, iya. Lalu dia bilang, aku mau lakukan operasi. Dia bilang, aku melakukan operasi untuk benar-benar pindah. Gitu. Tetapi ada rasa takut. Kira-kira apa yang, karena papaku ini pendeta. Teman-temannya papanya ya sudah pernah tua dan lain-lain. Tapi dia merasa takut untuk operasi untuk berganti. Jadi dia bilang, aku sekarang mau tanya kamu. Kamu kan sering aku dengar ngomong, apa yang aku lakukan ini berdosa apa enggak? Wow, waktu itu saya harus choose my word carefully. Karena di sana itu kalau saya jawab sembarang, dia bisa panggil polisi. Dibilang hate speech. Lalu saya bilang gini, kita semua berdosa. Aku waktu lahir, aku berdosa. Aku dibilang pendosa, aku dibilang sinner. Kalau aku mau ngambek, jelas aku ngambek. Aku belum buat apa-apa udah jadi pendosa. Aku baru ini. Karena dia bilang gini, kan bukan salah saya rasa kayak gini, ini Tuhan cipta saya kayak gini. Saya mengerti saya ciptaan Tuhan, tapi kenapa saya rasa kayak gini? Aku juga bilang, mirip kayak aku, kalau kamu marah kayak aku gitu. Aku juga lahir kok tiba-tiba aku jadi pendosa gitu. Jadi dia bilang kalau gitu apa yang aku harus perbuat supaya aku tidak against Tuhan gitu.
Lalu saya bilang gini, Mark, dosa itu bukan ketidak, uh, uh, the absence of good act. Dosa itu bukan karena tidak ada perbuatan baik. Atau tidak ada aksi-aksi yang baik. Dosa itu karena ketidakberadaan Tuhan dalam hidup kamu. Dan saya ketika saya masih belum terima Tuhan. Jadi aku bilang kayak gitu. Nah, kamu kalau kenal Tuhan, kamu akan tahu mana yang sebenarnya jangan dilakukan, mana yang bisa dilakukan. Bisa jadi rasa takutmu itu very divine. Warning mungkin, I don't know. Jadi aku bilang kayak gitu. Aku bilang, kalau kamu punya spirit of excellence, it will, Alkitab berkata bahwa Yesus kirim Holy Spirit ke mereka akan menerangkan everything yang mereka pelajari dari firman Tuhan. Termasuk kalau kamu bingung ini dosa apa enggak. Kalau kamu tanya aku langsung, ini dosa. Lalu dia bilang, wow, saya pikir dia marah. Lalu dia tanya lagi, wah lebih gila lagi tanyanya. Jadi berarti kalau saya tetap berdosa sebenarnya kalau saya mati saya masuk neraka. Karena saya sudah rasa percaya, saya bilang, ya. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, saya pikir dia akan marah. Dia bilang, ini pertama kali saya dengar orang ngomong tuh langsung. Begitu saya selesai tanya langsung ngomong. Karena saya tanya penatua di gereja saya, orang-orang di gereja saya, teman papa saya, semuanya dancing around the problem. Jadi dia akhirnya nggak dapat represent how to be excellent sebagai ciptaan Tuhan. Yang jelas image-nya. Nah, saya tidak tahu apakah dia akan operasi apa enggak. Itu pembicaraan pertama dan terakhir. Karena kemudian saya ke Indonesia. Tapi saya ingat, waktu saya berangkat dari Toronto ke Indonesia, dia belum melakukan itu sama sekali. Jadi kita ngomong lagi 7-8 bulan setelah itu. Dan dia bilang waktu itu dia mau lakukan tinggal beberapa minggu lagi. Tetapi kayaknya dia tunda. So aku berdoa supaya spirit of excellence itu yang tunjukin ke dia. Nah, dunia itu, ya itu bukan kayak orang lompat ke subway lalu bilang, Yesus cinta kami, Yesus cinta, lalu lempar traktat, hampir kena wajah saya lagi waktu itu. Lalu pergi. Tapi kalau kita punya the spirit of excellence, di tempat kerja, di tempat bisnis, di gereja, di pelayanan, orang akan merasa secure kita. Orang akan merasa aku bisa belajar sesuatu. Aku bisa andalkan ini. Aku secure di sampingnya dia. Aku secure under his wings. Aku diajari, aku dimentori. Aku bisa menjadi versi aku yang lebih baik kalau aku kenal orang ini. Nah bisa kayak gitu. Karena walaupun kita Kristen apa enggak, sekali lagi dunia respond pada excellence. Dan orang dunia itu mereka tidak mungkin akan pernah baca Alkitab. Mereka tidak baca Alkitab, mereka baca kita. Mereka baca kehidupan kita. Jauh lebih jelas bersaksi Tuhan Yesus dengan mereka baca kehidupan kita daripada mereka baca Alkitab. Kalau kita punya spirit of excellence, kita adalah terang yang menjadi jawaban buat chaos, confusion, unformed, dan kegelapan, kepanikan. Dan itu caranya kita conquer the world. And that is how we overcome the world. Dan itu caranya kita melayani Tuhan. Get spirit of excellence. Itu secretnya. Prinsip ini adalah prinsip divine. Dipakai siapa saja, jalan. Dipakai anak Tuhan, apalagi. Satu jiwa kita dapat berpesta, jadi bayangkan berpesta-pesta terus tiap hari di surga. Kalau anak Tuhan semua adalah perwakilan yang sangat-sangat transparan pada spirit of excellence. Buat diri kita kelihatan dan berkilau oleh kemuliaan Tuhan. Stand up and stand out. Karena begitu orang melihat perbuatan baik yang kita lakukan, mereka tahu yang mereka mesti glorify ini bukan ini orang, tapi Tuhan. Itu jelas, tanpa kita perlu kasih tahu bahwa ini sebenarnya bukan aku loh, ini Tuhanku loh. Kita nggak perlu kasih tahu.
Mereka bisa rasa, mereka akan kepengen tahu buku apa yang kita baca. Mereka akan kepengen tahu apa gereja mana kita pergi. Mereka akan kepengen tahu Tuhan mana yang kita sembah. Dan mereka kepengen itu jadi Tuhannya. Karena tidak ada yang bisa resist the spirit of excellence kalau dia datang. Tugas kita cuma apakah kita bisa jadi representasi yang baik dari spirit of excellence. Saja. Amin.